Selamat pagi semuanya anak Mi. Semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, jadi hari ini Miss akan menyampaikan materi pertemuan kedua. Nah, jadi anak-anak Miss, minggu lalu Miss sudah bahas tentang konsep kekuasaan ya. Nah, jadi di sana Miss bahas tentang konsep yang pertama itu dari John Locke dan yang kedua adalah Montesquieu. Nah, jadi anak-anak Miss sudah lihat persamaan dan perbedaan dan yang mana pendapat konsep yang lebih diterima di masyarakat. Oke, nah jadi hari ini Miss akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan. Nah, jadi anak-anak Miss, oke, ketika berbicara tentang kekuasaan, Miss sudah pernah bilang ya, kekuasaan itu apa? Oke, nah jadi kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya apa? Agar orang lain tersebut bisa tunduk dan taat atas perintahnya. Nah, oke, misalnya macam-macam kekuasaan di Indonesia. Nah, jadi anak Miss tahu siapa yang memegang kekuasaan Indonesia. Tentu saja yang memegang kekuasaan Indonesia yaitu adalah orang pertama kita. Orang pertama di Indonesia itu adalah Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil kita. Nah, beliaulah yang memegang kekuasaan pertama di Indonesia. Oke, nah di sini misalkan bahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, jadi setelah itu kan kalian sudah tahu tuh macam-macam pembagian kekuasaan negara. Nah, jadi kalian pun harus mengetahui mekanisme atau pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, jadi yang diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang NKRI, oke? Nah, semua itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi penerapannya bagaimana, Miss? Jadi penerapan itu yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, oke? Nah, jadi apa, Miss? Dua, ingat. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Nah, anak-anak Miss bisa amati, oke? Bisa amati buka buku halaman 5. Oke, nah berbicara tentang pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan negara secara horizontal itu yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu, misalnya contoh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi pembagian kekuasaan itu jadi pada tingkatannya pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat yang diantaranya contohnya presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan, oke? MPR, DPR, dan DPD sebagai badan legislatif dan Mahkamah Agung, ingat ya. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial atau KY sebagai badan yudikatif. Nah, Miss sudah bahas kan? Miss sudah bahas pada pertemuan yang pertama secara online kemarin pakai Zoom ya. Nah, jadi pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat dia mengalami pergeseran. Kenapa mengalami pergeseran? Jadi setelah terjadinya amandemen Undang-Undang 1945. Nah, jadi pergeseran yang dimaksud itu yaitu adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara. Nah, yang pada umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan yang tadi Miss bilang kan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, menjadi 6 kekuasaan negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama eksekutif, legislatif, yudikatif, lalu selanjutnya ada konstituatif, lalu eksaminatif atau inspektif, dan yang terakhir adalah moneter. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang kekuasaan eksekutif, anak-anak sudah tahu yaitu kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. Nah, tentu saja siapa dia? Yaitu presiden. Nah, terus siapa lagi? Para menteri yang membantu tugas-tugas presiden. Nah, itu lembaga eksekutif. Jadi lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan menjalankan apa, Miss? Menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, jadi kekuasaan itu dipegang oleh siapa? Presiden, ingat. Oke.
Ditegaskan dalam pasal yang kemana? Yang di mana, Miss? Ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 4 ayat 1. Dicatat. Nah, jadi yang kedua ini kita akan bahas tentang kekuasaan legislatif. Nah, anak-anak Miss tentu tahu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, jadi kekuasaan ini diatur dalam UUD NKRI pasal 20 ayat 1. Oke, ingat ya. Nah, jadi legislatif itu contohnya adalah DPR. Oke, tugasnya yaitu untuk membentuk dan menetapkan undang-undang. Nah, sedangkan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, jadi tugasnya itu adalah mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah, jadi ditegaskan dalam pasal berapa? Nah, nanti kalau ditanya, Miss, ini kekuasaan yudikatif ini kan kekuasaan kehakiman. Dari mana, Miss, kita bisa lihat kalau dia ini memang kekuasaan kehakiman? Nah, kamu bisa lihat, kamu bisa baca Undang-Undang 1945 itu pada pasal 24 ayat 2, oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kekuasaan konstitutif. Nah, oke, anak-anak Miss. Kita yang keempat akan bahas kekuasaan konstitutif. Nah, jadi apa itu kekuasaan konstitutif? Baru dengar ya? Nah, jadi yaitu kekuasaan negara untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke, itu siapa tugasnya? Tugasnya itu ada sama lembaga negara yang namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi beliau ini orang-orang yang berhak dan yang bisa untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Oke, beliau orangnya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5 ini kekuasaan eksaminatif. Nah, kekuasaan eksaminatif ini apa, Miss? Nah, jadi yaitu kekuasaan negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengolahan dan tanggung jawab keuangan. Nah, jadi itu tugasnya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi dia menyelidiki keuangan negara di Indonesia. Nah, jadi ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 tetap Undang-Undang 1945. Oke, nah jadi yang terakhir ini adalah kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Nah, jadi kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, oke, mengatur dan menjaga sistem pembayaran serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Nah, siapa, Miss, yang melaksanakan kekuasaan moneter ini? Yang melaksanakan kekuasaan moneter ini adalah dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Oke, di dalam pasal mana, Miss? Di dalam pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, nanti Miss paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, tadi kan sudah horizontal loh. Nah, ini sudah tahu eksekutif itu contohnya apa, legislatif, yudikatif, konstitutif, lalu eksaminatif, dan moneter. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Nah, anak Miss tolong dengarkan ya. Nah, jadi selain pembagian kekuasaan horizontal, ada juga disebut dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, oke. Nah, jadi pada tingkatan pemerintah daerah, oke, anak-anak Miss, ketika kita berbicara tentang horizontal dan vertikal, kita akan tadi sudah bahas tentang horizontal, sekarang kan kita bahas tentang vertikal. Nah, oke, anak-anak Miss. Nah, jadi selain pembagian kekuasaan horizontal pada tingkatan pemerintah pusat, jadi terdapat pula pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, jadi pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintah daerah, DPRD, dia bekerja sama dengan gubernur. DPRD kabupaten kota dia bekerja sama dengan gubernur atau wali kota. Nah, jadi anak Miss bisa lihat di sini.
pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Nah, jadi pembagian kekuasaan secara vertikal ini dia merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya. Nah, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Nah, jadi sebagaimana disebutkan, sudah ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa NKRI itu dibagi oleh daerah-daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi di dalam undang-undang tersebut diatur tentang pemerintah daerah. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, pemerintah daerah itu pemerintah daerah apa aja? Bisa gubernur provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu harus menciptakan koordinasi dan kepercayaan satu sama lain. Nah, jadi di bawah pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, jadi pada pemerintah daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi anak-anak MIS, pembagian kekuasaan secara vertikal ini memang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi. Nah, jadi di negara NKRI ini pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, atau kita bisa kenal dengan otonomi daerah. Oke. Nah, kenapa kok pemerintah pusat seperti itu? Nah, jadi sebagai bentuk aplikasi nyata. Nah, nyata dari apa? Dari asas tersebut untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah di daerahnya. Jadi pemerintah pusat dalam arti kekuasaan secara vertikal ini dia memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengatur wilayahnya sendiri. Oke, baik itu di bidang keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Pendidikan juga. Nah, tapi tetap, oke. Nah, yang tidak boleh diatur oleh daerah otonomi ini yaitu politik luar negeri harus tetap dijalankan oleh pusat. Pertahanan juga pusat yang mengatur, keamanan juga, justisi juga, agama juga, moneter juga, dan fisikal juga. Nah, ini tetap dari pemerintah pusat yang mengatur. Oke. Nah, itulah tadi ketika kita berbicara tentang konsep pembagian kekuasaan. Jadi konsep pembagian kekuasaan itu terdiri dari dua, secara horizontal dan vertikal. Nah, tadi vertikal Miss sudah jelaskan kan, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi untuk mengatur, mengurus, dan mengatur wilayahnya sendiri. Nah, jadi kewenangan itu diberikan oleh pemerintah pusat. Oke, berdasarkan Undang-Undang 1945. Kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, fisikal itu masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oke. Nah, itulah tadi anak-anak Miss bisa lihat di sini gambar DPRD provinsi. Nah, jadi di sini Miss mau kasih gambar DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini letak kantor ini ada di mana yo? Siapa tahu? Nah, ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi Kota Tanjung Pinang ini merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi di situ terdapat banyak kantor. Karena apa? Di situ sudah ditetapkan sebagai wilayah administratif. Nah, ini DPRD provinsi anak-anak Miss. Nah, jadi di sinilah anggota dewan kita bekerja dalam menyelenggarakan pemerintah, menetapkan, membentuk undang-undang. Nah, anak-anak Miss bisa dilihat di sini. Ini adalah anggota-anggota DPRD provinsi yang menang pada periode 2019. Di situ banyak sekali ya. Oke, nah, jadi beliau-beliau inilah orang-orang yang duduk di DPRD provinsi, duduk di kursi ini. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya Miss akan memperkenalkan kalian. Oke, siapa yang nggak tahu beliau adalah salah satu anggota DPRD provinsi. Nah, jadi beliau ini adalah
Bobi Jayanto. Jadi beliau ini dari Partai Nasdem, beliau menang di pemilu pada tahun 2019 itu, duduk di kursi DPRD provinsi. Nah, jadi beliau ini adalah orang keturunan Tionghoa ya. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Dewi. Nah, jadi Ibu Dewi ini dari fraksi Partai Golkar. Kalau berbicara tentang Bapak ini merupakan fraksi dari Partai Nasdem. Nah, ini Bu Dewi juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Golkar. Sedangkan ini adalah Bapak Lis Darmansyah. Jadi beliau ini merupakan anggota DPRD Provinsi juga. Beliau dari fraksi Partai PDIP. Oke, nah Namis bisa lihat di sini. Nah, ini dia suasana ketika lembaga legislatif membuat dan menetapkan undang-undang bekerja di sini dia. Oke. Nah, sekian dulu pertemuan kedua kita. Oke, tentang ini dia, tentang yang pertama tentang konsep pembagian kekuasaan, oke? Jangan lupa belajar, tetap semangat. Jaga kesehatan, oke? Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Selamat pagi semuanya anak-anak Miss.